Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu kehormatan, maka balaslah kehormatan itu olehmu dengan yang lebih baik daripadanya, atau setidaknya kembalikan kepadanya seperti kehormatan itu. Bahwasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu punya perhitungan. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Sungguh akan mengumpulkan Ia akan kamu kepada hari kiamat, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Wa man asdaqu minallahi haditsan, dan siapakah yang lebih baik daripada Allah itu akan perkataan. Fama lakum minal munafiqina fi'atain, maka mengapa kamu tentang orang-orang munafik itu menjadi dua kelompok, dan Allah sudah membalikkan mereka disebabkan apa yang mereka usahakan. Apakah kamu ingin bahwa menunjuki kamu akan orang yang telah disesatkan oleh Allah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau sekali-kali tidak akan mendapati untuknya jalan kepada kebenaran. Tentunya Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah An-Nisa ayat 86 sampai dengan 88. Banyak sekali yang harus kita bicarakan sebetulnya di dalam ayat-ayat tersebut. Pertama sekali adalah masalah tahiyyah. Tahiyyah itu sama dengan tahiyat. Ya, kita sholat itu dituntut untuk bertahiyat. Tahiyat awal, tahiyat akhir, ya, itu tahiyat. Artinya adalah melakukan suatu penghormatan. Begitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dengan Nabi kita Muhammad, begitu kita sama kita manusia. Jadi ada hal-hal yang bersifat penghormatan. Nah, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan ketaatan, kepatuhan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jiwa kita merasakan tergantung kepada Allah, semakin seluruh harapan kitanya tertumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebetulnya adalah merupakan penghormatan terhadap Allah itu sendiri. Jadi kalau sekiranya manusia itu ada harapannya, gantungannya kepada yang lain Allah, yang kita kenal dengan syirik, maka berarti orang itu tidak hormat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam sholat itu kita ucapkan 5 kali kita sholat dalam sehari semalam, berarti kalau sholat kita lebih daripada 2 rakaat, itu berarti 2 kali kita ucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatu wat-thayyibat, atau dengan kalimat lain at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat,
wassalawat wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Allah penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan assalamu alayka. Nah, maka assalamu alayka itu tujuannya kepada Muhammad, kepada manusia. Maka berarti penghormatan kita sesama manusia adalah salam. Nah, jadi dituntut itu untuk menebarkan salam, artinya memberikan penghormatan terhadap lain diri kita. Membaca salam, assalamualaikum. Dan kalau andai kata itu terjadi, disalami kamu oleh orang, ditahiyati kamu oleh orang, maka balaslah dengan yang lebih baik daripadanya. Nah, itu yang paling bagus. Jadi kalau orang membaca assalamualaikum, balaslah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu idealnya. Nah, tetapi setidaknya auruduha, atau kamu kembalikan apa yang diucapkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu setidak-tidaknya. Nah, mengapa? Karena kalau lebih kamu jawab dengan yang lebih baik daripadanya, nah, karena ala kulli syai'in hasiba. Allah itu mempunyai perhitungan. Maksudnya tidak akan pernah kamu dirugikan oleh Allah. Lebihnya yang kamu ucapkan kepada orang lain itu akan menambah suatu pahala bagi dirimu. Jadi salam kepada Allah, ada salam kepada manusia. Nah, sekaligus ada salam kepada Nabi sebetulnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Nah, wa sallim, dan memberikan keselamatan, mintakan keselamatan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 penghormatan yang harus keluar daripada diri kita, kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kepada Allah akan dibalas oleh Allah dengan salam kepada kita. Tadi at-tahiyatu lillahi wassalawatu wathayyibat, dijawab oleh Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, Nabi tentu tidak tinggal diam, umatnya wa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi lain, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan memang atas kami dan atas hamba-hamba yang soleh. Nah, salam kepada manusia tadi melalui salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merupakan tahiyat, penghormatan kepada manusia, menghargai manusia. Nah, salam kepada Nabi, nah, seperti iringan daripada salawat tadi. Jangan ragu-ragu bahwa ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima salam, menerima salawat yang kita ucapkan dan salam yang kita ucapkan untuk Nabi. Jadi begitu kita ucapkan langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara logika itu kan kadang-kadang assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Nabi lah mati, Nabi di Madinah lah mati, nyentak di sekitar kita. Itu menurut perkiraan kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah sekali. Sehingga di dalam sebuah hadis itu juga diterangkan bahwa ada malaikat yang untuk menerima salam, salawat yang diucapkan oleh umat tadi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung itu dimanapun kita berada. Nah, maka untuk itu jangan sia-siakan tahiyat. Harus kita bertahiyat, artinya menghormati Allah, menghormati orang lain dan menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepadanya innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah itu memperhitungkan itu. Jadi aksirus salawat, perbanyak salawat kepada Nabi. Aksirus salam, banyak bersalam kepada manusia. Tapi kadang-kadang tidak menjadi kebiasaan itu susah. Pulang gitu ke rumah, kadang-kadang tidak lain tak konang baca, tapi kadang-kadang ada borek kadang-kadang. Tak apa namanya tuh, begitulah perdayaan. Ya, bersuah awak dengan kawan di tengah jalan, seharusnya salam sekurang-kurangnya assalamualaikum. Kalaupun tidak akan kita ucapkan secara jahar, boleh diketikkan
ya, tetapi ada aktivitas kita untuk memberikan penghormatan, memberikan salam kepada orang lain. Nah, jadi maka ayat tadi diterjemahkan atau diartikan oleh ahli-ahli tafsir dengan menitik beratkan kepada salam tadilah yang dikatakan tahiyat itu. Nah, kemudian baru Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Tuhan itu. Dalam Al-Quran kita sering bertemu dengan kata-kata Tuhan, lafadznya kadang-kadang Rabb, kadang-kadang Ilah. Nah, apa sebab Allah itu disebut dengan Rabb? Apa sebab Allah itu disebut dengan Ilah? Nah, disebut dengan Rabb karena Allah itu yang mengatur, Allah itu yang mencipta, Allah itu yang menentukan segala sesuatu. Tidak ada yang lepas daripada ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu Allah yang menciptakan. Bagaimanapun peristiwa itu Allah yang menentukan. Apapun modelnya yang terjadi pada makhluk itu Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Maka disebutlah dia dengan Rabb. Jadi Rabb bukan sembarang Rabb. Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dia yang mencipta sekalian alam. Dia yang mengatur sekalian alam. Dia yang menentukan sekalian alam itu. Itu makanya kata-kata Rabb itu kadang-kadang berlaku untuk diri. Nah, mengapa? Karena ada Rabb di diri kita yang mengatur diri kita. Hati. Ya. Jadi hati kita itu adalah Rabbun Nafsi, Tuhan diri, Dia yang mengatur diri. Sedangkan Tuhan diri itu, hati itu diatur oleh Rabbul Alamin, diatur oleh Tuhan sekalian alam. Nah, ada itu ungkapan, walaupun ada orang yang memperselisihkan, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan tidak hadis. Misalnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man arafa, barang siapa yang mengenal arafa akan dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sesungguhnya dia telah mengenal akan Tuhannya. Rabbahu itu berarti barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan tahu siapa yang mengatur dirinya. Siapa yang mengatur dirinya? Hatinya sendiri. Siapa yang mengatur hatinya itu? Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi pertanyaannya, mengapa Allah disebut dengan Rabb? Karena Allah itu yang mengatur. Allah yang mengatur hati kita yang mengatur diri kita sendiri. Jadi maka untuk itu Rabbun Nafsi itu perlu diperbaiki, perlu dilembutkan, perlu dibeningkan, dijernihkan. Nah, seperti malam tadi disampaikan, kadang-kadang yang Rabb kita di dalam hati kita tadi itu tertutup oleh berbagai macam tutup. Salah satu adalah hubud dunia. Maka apabila pintu hati itu tertutup, maka pesan-pesan yang datang dari luar tidak akan pernah masuk ke dalam hati sanubari. Itu makanya banyak orang mendengar pengajian tapi telinganya mendengar, hatinya dah. Itu sebabnya melihat sesuatu gejala yang terjadi di permukaan bumi, hanya matanya yang melihat tetapi hatinya tersumbat. Rabbnya tadi, akhirnya tidak menjadi kepribadian olehnya. Apa yang diterima oleh telinga, apa yang diterima oleh matanya, kebenaran-kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Itu pengajiannya sudah kita jalankan. Bagaimana membuka hati itu, salah satu cara tidak lain tidak bukan adalah masuklah kita kepada alam tohara, artinya kepada alam kesucian. Semakin suci, semakin terbuka hati, semakin suci, semakin terbuka hati, dan semakin terbuka hati akan mampulah masuk pengertian-pengertian, pesan-pesan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita sendiri. Di saat itulah hati akan berpengaruh terhadap tubuh secara positif. Nah, dan kemudian di situ disebut ilaha. Ilaha itu yang asal katanya itu sesuatu yang kita lebihkan, sesuatu yang kita sangat harapkan, sesuatu yang sangat kita takutkan. Itu namanya ilahun. Sesuatu yang mengatur kita, itu namanya ilahun. Jadi ilahun itu katanya alif lam ha, alaha.
Jadi kalau kita sangat takut kepada sesuatu yang kita takutkan itu berarti ilahun dek kita di waktu itu. Nah, sesuatu yang kita harapkan selain daripada Allah itu ilahun dek kita di waktu itu. Jadi maka oleh sebab itu tidak ada ilahun, artinya tidak ada yang harus kamu cemaskan, tidak ada yang harus kamu takutkan, tidak ada yang kamu harus tumpahkan harapanmu kepadanya. Illa huwa, kecuali hanya kepada Dianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali itu tahapan-tahapan yang dilalui oleh manusia baru sampainya kepada la ilaha illa. Ya, di situ huwa dhamir. Jadi jalannya la ilaha illallah, tapi karena Allah sudah diberi di pangkal Allahu, maka diganti Allah itu dengan huwa, namanya itu huwa tadi dhamir, balik kepada Allah. Jadi kalau kita artikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, itulah maksud daripada Allahu la ilaha illa huwa. Ya, prosesnya untuk menjadi orang yang betul-betul bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sekali dulu kita kenal Tuhan. Kita kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali kebaikannya Allah kepada kita. Kenali i'tikad baik Allah kepada kita. Yang ada dalam kehidupan kita kan dua, silih berganti gitu. Baik, buruk. Tidak ada orang itu yang baik saja semenjak lahir sampai mati, tidak ada. Dan sebaliknya pun tidak ada buruk saja dari mati, dari hidup lahir sampai mati, tidak ada. Silih berganti baik dan buruk tadi. Maka kita harus memahami bahwa yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang buruk itu adalah dikarenakan diri kita sendiri. Memang mutlaknya seperti itu. Nah, jadi tidak ada Allah itu mendatangkan yang buruk kepada kita, walaupun terjadi keburukan itu dalam kehidupan. Maka itu adalah dikarenakan diri kita sendiri. Banyak ayat dan banyak hadis itu yang menentukan. Apabila terjadi yang baik itu faminallah, adalah daripada Allah. Tapi apabila terjadi suatu keburukan, maka kembalilah kamu kepada dirimu sendiri. Nah, arti kembali kepada dirimu sendiri, bertanyalah apa salahmu, apa salah kita. Jadi di dalam kehidupan di permukaan bumi, kebaikan yang diberikan Allah sebetulnya dek kita, karena kita tidak tahu, tidak mampu mendapatkan rasa tadi, takutnya kepada Allah, harapnya kepada Allah, maka sering kita membuat cara-cara untuk keburukan bagi diri kita sendiri. Kalau kita sudah mengenalnya itu, maka akan datanglah penghormatan tadi kepada Allah. Terasa kita lihat bahwa Allah itu memang kasih, memang sayang. Allah itu memang tidak ada berniat buruk. Akhir-akhir terjadilah subhanallah, ya suci Allah daripada keburukan, dari kekurangan dan lain-lain sebagainya. Lalu kita bernama bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha namanya untuk bertuhan kepada Allah. Kalaulah tercapai itu, nah akhir-akhirnya akan datanglah sesuatu rasa di dalam diri kita yang disebut dengan rasa hub. Hub itu artinya adalah cinta. Akan terjadilah suatu kecintaan. Akan tergantunglah seluruhnya lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu. Itu akan berhati-hatilah, yang namanya yang kita cintai itu akan membuat kita berhati-hati. Nah, kemudian pada saat itu semakin kita rasakan dan semakin kita sadari kebaikannya, akhirnya akan naik cinta tadi menjadi sayang. Nah, kalau sudah sampai kepada peringkat sayang, harapan untuk jatuh ibarat orang memanja itu sudah minimal. Lah jarang tuh yang jatuh kalau sampai mencapai rasa cinta kepada rasa sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang disayangi itu sulit untuk dilupakan. Jadi orang yang zikir terus-menerus kepada Allah itu adalah orang yang sayang, karena sulit melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di atas itu masih ada lagi, semakin dirasakan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam jiwa, akan terjadilah lagi namanya rindu. Kalau sudah rindu itu sulit untuk menghapusnya di dalam perasaan. Kalau tadi dalam ingatan, ini dalam perasaan. Seolah-olah mereka tadi ibarat seperti orang bermimpi dalam kehidupannya terus-menerus. Badannya yang dengan manusia,
tetapi hatinya dengan orang yang dia rindui. Badannya hanya yang berbicara, mulutnya yang berbicara yang lain-lain, tapi hatinya itu tetap dengan orang yang dia rindui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi dahulu pada seseorang hamba, ya seorang manusia, siapa istri Nabi Yusuf, Sulaikha. Itu yang terjadi dulu. Karena Sulaikha itu kemanapun dia menghadap, tidak bisa melupakan Yusuf alaihissalam. Mulai daripada suaranya, bentuknya, kebaikan Yusuf terhadap dirinya, tidak bisa melupakan lagi. Itu sudah mencapai kerinduan. Ingat, orang kalau sudah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lagi akan mengisbatkan yang lain, dia akan menafikan yang lain. Artinya dia akan merasakan selain daripada Allah itu seolah-olah tidak ada artinya sama sekali. Itu baru manusia tadi masuk kepada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih ada kelejate itu, masih ada apa namanya sakar. Itu yang terjadi di Nabi Yahya. Nah, mabuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertemu dengan Allah tapi pintu tidak ujung terbuka. Ingin berdialog dengan Allah, ingin bertatap dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi pintu masih tertutup. Pintu apa itu? Pintu mati. Maka orang-orang yang sudah sampai kepada tingkat sakar, dia ingin sekali pintu dibuka. Dia ingin mati, dia ingin meninggalkan dunia karena dia yakin dia merasakan pertemuan dengan Allah. Itulah yang seindah-indahnya. Sehingga di dalam satu riwayat diterangkan, bertemu satu saat dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih indah daripada 1000 tahun di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah proses yang dialami oleh manusia. Ya. Nah, jadi mengaji itu salah satu fungsinya adalah untuk itu, untuk menaikkan kualitas diri kita kepada Allah. Nah, sering tuh di dalam pengajian didengar mendekatkan diri kepada Allah, takarrub ila Allah. Itu yang dikatakan mendekatkan diri kepada Allah. Bukan mendekatkan badan semata-mata, tapi mendekatkan pengertian kita kepada yang sesungguhnya tentang Allah. Kemudian terjadi cinta tadi, akhirnya terjadi sayang, akhirnya terjadi rindu, dan akhirnya, nah kalau sakar tidak usah, itu sakar itu membahayakan itu. Ya seperti Nabi Yahya itu karena sakarnya, ya bisa itu orang lain tidak bisa nyelihat, nyanggap tembok ke di tengah jalan. Kalau bertemu dengan orang lain nyanggap itu tembok, ya. Bahkan karena merindui Allah Subhanahu wa taala dalam sakarnya, menangis terus menerus sehingga sampai-sampai pipinya itu rusak oleh air matanya si Nabi Yahya itu sendiri. Nah, jadi kita tidak mungkin mengharapkan seperti itu, tetapi yang harus kita lakukan adalah berusahalah untuk mendapat pengertian yang sesungguhnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Coba kita balikkannya, mafhum mukhalafahnya. Kita pengenalan terhadap Allah itu tidak jalan. Akhirnya pengenalan kepada yang lain jalan. Yang tidak dapat tidak adalah pengenalan kepada dunia. Dunia yang palsu, akhir-akhirnya Allah tinggal, maka kita bertuhanlah kepada dunia. Dunialah yang kita butuhkan, dunialah yang kita ataskan di dalam kehidupan kita, maka pada waktu itu adalah ilah sudah berubah menjadi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat pada suatu saat nanti kamu akan dikumpulkan kepada hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu la raiba fihi. Mulai daripada terjadinya kiamat itu tidak diragukan lagi, sesuai dengan ilmu dan pengetahuan. Nah, misalnya saja ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa alam semesta itu adalah berjalan di garis edarnya masing-masing. Andai kata dilesetkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit saja, maka akan terjadi kerusakan. Kerusakan satu planet itu akan menimbulkan berantakannya seluruh planet tadi. Maka pada saat itu akan hancur leburlah seluruh yang ada. Itu kalau kita lihat sepintas lalu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin untuk menyangkali apa yang dia katakan. Nanti akan terjadi hari kiamat, tidak mungkin tidak akan terjadi hari kiamat itu. Tetapi waktu
waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah sekali-sekali itu peristiwa yang terjadi itu banyak di dalam Al-Qur'an itu diterangkan. Al-qari'atu mal qari'ah. Al-qari'ah, tahukah kamu apa al-qari'ah itu? Itu tadi kiamat besar. Nah, maka para ulama membagi kiamat itu ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Ya, kalau kita membagi kiamat itu 3 macamnya. Kiamat kecil, kiamat menengah, kiamat besar. Kiamat kecil yaitunya mati. Kiamat menengah yaitunya hilangnya kebenaran. Itu sudah kiamat itu. Nah, oleh manusia tadi peduli terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dahsyat itu akibatnya daripada mati. Kalau mati ya sudahlah, sudah tidak bernafas. Tapi kalau kebenaran tidak dipedulikan lagi, kiamatnya lebih besar daripada mati, karena lebih dahsyat bahaya yang akan ditanggungkan daripada mati itu sendiri. Nah, kemudian baru kiamat kubra, kiamat besar-besaran. Nah, itu akan terjadi nanti. Wa man asdaqu minallahi haditsan, berita itu datang dari Allah. Pemberitahuan itu tentang kiamat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adakah yang lebih benar daripada berita yang disampaikan oleh Allah itu? Tidak ada yang benar kecuali hanya berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Nah, yang ini tinggal berita itu di dalam Al-Qur'an Al Karim. Nah, dikarenakan manusia tidak mampu mencapai rasa bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terjadilah 2 ketakutan. Satu, takut kepada Allah tadi masih ada. Yang kedua, takut kepada alam itu timbul, karena tadi pengenalannya tidak cukup hanya kepada Allah. Nah, akhirnya jadilah mereka tadi hidup antara 2. Kepada agamanya takut kalau ditinggalkan, meninggalkan dunia punya takut. Itulah yang dikatakan munafik. Jadi munafik itu kalau kita definisikan, terjadinya 2 ketakutan di dalam diri, atau sebaliknya terjadinya 2 harapan di dalam diri. Pernah disampaikan dulu di waktu Nabi itu sudah banyak pengikutnya, ya, orang kafir pada waktu itulah mulai takut kepada orang beriman, tetapinya masih belum Islam. Nah, akhirnya takut kepada orang beriman digandingi dengan takut kepada raja-raja kafir atau orang kafir. Dengan terjadinya 2 ketakutan itu, terpaksa bermuka 2. Dia waktu bertemu dengan orang beriman yang mengatakan dia beriman. Kalau kembali mereka kepada konco-konco mereka mengatakan innama, nah bahasanya kami memperolok-olokkan mereka, kami beserta kamu. Begitulah kemunafikan. Nah, jadi dengan adanya orang munafik, nah maka kamu itu fi'atain, menjadi 2 kelompok. Walaupun kamu tidak munafik, tapi kadang-kadang keberpihakan kamu kepada kemunafikan itu pula kepada orang munafik. Nah, jadi kamu 2 kelompok. Wallahu arkasahu, bahwasanya Allah itu dan Allah itu sudah membalikkan mereka. Jadi orang yang munafik itu sudah dibalikkan itu oleh Allah. Nah, misalnya disebut dengan Islam, dia sudah kafir sekalipun yang melaksanakan perintah Allah pada lahirnya, tapi batinnya itu tersangkut mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa